Jazakumullah, alhamdulillah kita bersama-sama kita ikuti ya tadi sambutan dari Ketua RW 020 Bapak Haji Khairil Tanjung. Semoga harapan beliau tentu lingkungan RW 020 senantiasa menjadi lingkungan yang damai, yang tentu masyarakatnya mampu contoh cerminan bagi Rasulullah SAW. Insya Allah. Jazakumullah, mari kita bersama-sama. Tentu acara inti kita dengarkan ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Haji Aminuddin Masduk MA dengan tema yang beliau akan sampaikan sikap dan perilaku Rasulullah SAW dalam masyarakat. Mari kita bersama-sama kita simak dan kita dengarkan oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang menjawab salam saya ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kalau hari ini kepalanya mumet buyang mikirin utang, habis maulid ini hutangnya lunas. Yang amin yang kencang ketahuan hutangnya banyak. Alhamdulillahillazi anzala kalamahu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, sebelum saya lanjutkan tausiah ini, saya mau tanya, tausiahnya sampai jam berapa? Sampai jam 10? Apa setengah 11? Apa jam 11? Sampai subuh? Anda puas, saya lemas. Ya, kita sepakatin sampai jam 10. Nah, kata Pak Haji jam 10 nih. Ya, sepakat ya jam 10? Alhamdulillah, 20 menit. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Iman beserta para jajarannya. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai wal asatidz, para pewaris Nabi yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena waktunya hanya tinggal 15 menit. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita tetap diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqomah di dalam berakidah dan istiqomah di dalam beribadah. Pada hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini bukan bulan Maulid. Kita ini sudah masuk bulan Rabiul Akhir awalnya. Kita sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Maulid itu adanya di bulan Rabiul Awal, ya. Tapi yang namanya maulid itu bukan syariat. Maulid itu syiar. Artinya karena dia syiar, dia bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja. Apalagi warga kita 7 bulan maulid, pindah rumah maulid, nyunatin maulid, besok mau nikahin anak maulid, pindah punya rumah baru maulid. Orang meninggal dunia haul ada maulid. Apa-apa dilaksanakan dengan maulid. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena maulid itu adalah syiar, bukan syariat. Tapi kalau syariat ada aturan baku yang mengukurnya. Syariat ada aturan baku yang mengaturnya, nggak bisa sembarangan. Sholat kita 5 waktu itu syariat. Jangan sekali-kali sholat 5 waktu ditambahin jadi 6. Misalnya kita puasa di bulan Ramadan, jangan sekali-kali kita puasanya di bulan Syawal. Tidak bisa, itu namanya syariat. Yang namanya syariat ada ibadah yang mengiringinya sebelum atau sesudahnya. Kita sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri ada puasa Ramadan, ada bayar zakat fitrah. Itu namanya ibadah-ibadah yang mengiringi.
Makanya beda antara syariat dengan syiar. Jadi syiar itu kapan saja. Saya ini yakin bapak-bapak yang hadir hari ini bukan maulid yang pertama dalam hidup. Pasti ini sudah maulid yang belasan kali, mungkin sudah ribuan kali, mungkin sudah ratusan ribu kali. Apalagi model kayak guru kita Ustadz Haji Samsudin. Wah, dia nggak ngaso-ngaso katanya tuh. Maulid terus. Apa sih yang dipelajari dari maulid? Yang pertama adalah sejarah Nabi. Ini kita tanya Ustadz kita. Kan lebok dia ini urusan maulid. Ya. Dan itu kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Khadijah, Ustaz. Khadijah itu dinikahi oleh Nabi. Ini kan cocok kalau pertanyaannya begini sama dia. Ya kan? Dinikahi oleh Nabi usianya itu 40 tahun. Nabi umurnya 25 tahun. Waktu Nabi menikah dengan Khadijah, status Khadijah adalah seorang janda. Yang saya tanya Ustaz, siapa nama suaminya sebelum dinikahi oleh Nabi? Benar nggak? Jangan tahu jandanya doang. Ya, taunya jandanya doang. Janda mana yang Tuhan pilih? Janda putih berambut panjang. Ya. Kalau kata bini saya, ayah nggak usah nyanyi, suaranya pales, nggak perlu belajar irama nyanyi. Yang penting duit banyakin. Sebab kalau duit udah banyak, mau lagu apa juga bisa. Iya, dia kagak ngerti arti lagu dalam bahasa Betawi gitu. Jadi kita belajar tentang sejarah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu kelebihan yang Allah berikan dari kelima kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi adalah Rasulullah memberikan syafaat kepada hambanya. Rasulullah memberikan syafaat kepada semua umatnya, tapi ternyata nggak semua umat dapat. Makanya kita berdoa mudah-mudahan yang hari ini hadir maulid kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, orang kayak kita mainnya roman-romannya emang butuh banget sama syafaat nanti di yaumil akhir. Benar nggak? Sembahyang kita, sholat kita tahu berapa banyak sembahyang kita yang khusyuk. Jangan-jangan kalau dihitung-hitung yang khusyuk sama yang kagak khusyuk banyakan yang kagak khusyuk. Sembahyang kita tahu mana lebih banyak sembahyang sendiri apa sembahyang berjamaah. Paling banyak sendiri. Kita tahu sedekah kita berapa banyak sih. Jangan-jangan kita punya motor, sedekah kita belum melewati harga motor yang kita punya. Kita punya mobil, jangan-jangan mobil yang kita miliki harganya belum melewati sedekah yang pernah kita keluarkan. Benar gak? Karena orang itu kadang-kadang kalau rezekinya bertambah, yang dia pikir itu nambah harta, bukan nambah sedekah. Nambah ini mau itu. Nih, Om. Ya. Om, ya. Itu kadang-kadang kalau nambah duitnya banyak, nambahnya harta bukan sedekah. Udah punya mobil Avanza, pengen Kijang Innova. Udah punya Kijang Innova, pengen mobil Expander. Kayak mobil saya tuh, saya parkirin di sana. Iya, di lapangan juga belum bisa. Sudah punya Expander, pengen punya Mitsubishi Pajero Sport. Udah punya Pajero Sport, pengen punya Fortuner. Udah punya Fortuner, pengen punya Rubicon. Oh. Ini namanya hawa nafsu. Hawa nafsu kalau diikutin nggak ada habisnya. Karena Allah sendiri yang bilang alahakumut hatazun. Manusia senang berpegang-pegangan. Dia gak akan puas sampai dia masuk ke dalam kubur baru dia sadar.
Padahal ketika Allah kasih nikmat yang banyak, Allah kasih rezeki yang banyak, bukan harta yang kita banyakin, tapi yang kita banyakin adalah sedekah kita. Ini yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak suka kalau di rumahnya masih nyimpen harta. Kalau di rumahnya masih ada harta, Rasulullah bimbang dan bingung. Maka dia segera menghabiskan harta itu dengan memberikannya kepada para sahabatnya. Nih hebat, kita mah kagak. Ya, diumpetin. Kadang-kadang tukang minta datang ditutup pintu. Jangankan tukang minta kucing masuk ke rumah tutup pintu. Ada yang begitu di sini? Ada. Kalau ada kucing datang ke rumah kita minta makan, kasih bu. Kenapa harus dikasih? Karena Allah yang utus kucing itu datang ke rumah kita, dan di rumah kita ada rezeki buat kucing. Kalau kita kasih kucing itu rezekinya, maka Allah akan mudahkan rezekinya buat kita. Ya bu. Ini kadang-kadang maaf, ibu-ibu itu banyak memperlakukan suami kayak kucing. Ada nggak di sini? Laki pulang kerja diambilin nasi, dikasih lauk pauknya, dikasih, nih bang makan. Habis gitu dia pergi main handphone. Ini namanya memperlakukan suami mirip kayak kucing. Makanya dalam agama Islam tidak ada istri, ya, tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Sepakat? Enggak ada itu suami berdosa sama istri. Tapi yang sering adalah istri berdosa kepada suami. Bang, gua mau arisan. Jangan lupa tuh jemuran doakatin. Iya kan? Itu begitu. Sepakat ya bu? Enggak ada itu suami berdosa kepada istri. Yang ada istri berdosa kepada suami. Setuju? Setuju? Agak katanya. Ada. Emang bener bu. Makanya neraka itu isinya banyaknya perempuan. Kenapa? Karena banyak para istri yang berdosa kepada suami. Enggak ada suami berdosa sama istri. Yang ada adalah suami sering zolim kepada istri. Jadi Rasulullah SAW itu adalah uswah buat kita. Di dalam Al-Quran kata uswah cuma dua. Yang pertama digunakan kepada Nabi Muhammad, dan yang kedua digunakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia nggak boleh menggunakan kata uswah. Ada laki-laki, ada ustaz soleh banget nih. Wah, kita beruswah kepada ustaz itu. Salah. Kenapa? Karena uswatun hasanah cuma disematkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau buat manusia biasa bukan uswah namanya qudwah. Apa bedanya? Kalau uswah itu kebaikannya lebih mayoritas daripada keburukannya, bahkan nggak ada keburukannya. Tapi kalau qudwah bisa 50-50. Kadang-kadang ada kebaikannya, kadang-kadang ada keburukannya. Makanya kita menjadikan manusia biasa selain Rasulullah dan Nabi Adam itu kita sebut qudwah. Qudwatuna, contoh kami. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia yang sangat mulia. Kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nih bu, Pak, Bapak tahu nggak Nabi itu lahirnya hari apa? Hari apa? Hari Senin. Kenapa tuh Allah pilih hari Senin Nabi lahirnya? Enggak hari lain misalnya, kenapa tuh Allah pilih hari Senin? Sebagian manusia, apalagi yang masih kerja di antara kita, itu kurang suka sama hari Senin. Karena hari Senin itu digambarkan hari yang melelahkan, hari yang mengesalkan. Bahkan ada istilah dalam bahasa Inggris, I don't like Monday.
saya tidak suka hari Senin. Ya, tapi Allah kok malah milih hari Senin sebagai hari kelahiran Nabi. Ada apa? Nih, pertama, satu, Allah memilih hari Senin yang semula bukan hari spesial, tapi hari biasa saja, karena ternyata untuk menjawab orang-orang yang tidak menyukai Nabi. Kalau Nabi lahirnya hari Jumat, maka orang yang tidak suka kepada Nabi akan mengatakan wajar Muhammad Makmulia lahirnya aja hari Jumat. Wajar Muhammad Makmulia lahirnya aja di bulan Ramadan misalnya. Tapi Allah pilih itu bulan Rabiul Awal, bulan yang biasa aja, nggak ada apa-apa. Kenapa Allah pilih Rabiul Awal? Itu jawabannya. Karena kemuliaan Rasulullah bukan terletak pada harinya. Justru hari itu menjadi mulia karena adanya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis Nabi yang mengatakan suatu saat Rasulullah SAW bertemu Abu Hurairah. Pada saat bertemu Abu Hurairah, itu Rasulullah megang tangan. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha perkasa, itu menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad, hari Minggu. Kemudian Allah menciptakan bumi ini hari Sabtu. Kemudian Allah menciptakan tanaman dan tumbuhan itu hari Senin. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak disukai oleh manusia dan makhluknya hari Selasa. Kemudian Allah menciptakan cahaya hari Rabu. Kemudian Allah menciptakan binatang dan menebar binatang itu di bumi hari Kamis. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat selepas ba'da asar. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW mengatakan Allah menciptakan tanaman dan tumbuhan hari Senin, sama harinya dengan hari kelahiran Nabi hari Senin. Ada apa ini? Karena ternyata faktanya manusia itu tidak bisa lepas dari tumbuhan. Manusia tidak lepas dari pepohonan. Apa saja yang dimakan oleh manusia mayoritas berasal dari tumbuhan dan tanaman. Kita makan nasi dari mana itu? Dari mana? Dari beras kom. Beras berasal dari padi. Orang yang makan roti, roti itu berasal dari mana? Dari gandum, tumbuhan. Jadi apa yang dimakan oleh manusia itu mayoritas berasal dari tumbuhan. Dan apa saja nih yang ada di depan kita nih? Ada pisang, itu anggur, salak, jeruk. Ini dari mana ini? Dari mana? Dari donatur yang nyumbang acara maulid. Ya, dari donatur. Itu semua berasal dari tumbuhan. Apa yang kita minum? Air kelapa, air jeruk, jus tomat, jus apel, jus strawberry, semua jus-jusan itu berasal dari tukang jus. Tukang jus belinya dari tumbuhan. Bahkan apa yang kita gunakan saat kita sakit, obat-obatan itu mayoritas berasal dari tumbuhan. Orang dulu itu kalau sakit gigi, dia nggak ke dokter, dia kemana? Ke kuburan. Ngapain ke kuburan? Metik daun jarak. Diambil daunnya, ambil getahnya, dimasukkan ke gigi yang berlubang. Sembuh. Kalau sakit perut, nengkret, kemana perginya? Ke kebun. Ngapain ke kebun? Nyari daun, ya sembuh. Dipetik ujungnya dimakan. Baik nggak? Artinya apa? Manusia sakit, obatnya mayoritas dari tumbuhan. Dan ada yang lebih penting lagi Bapak dan Ibu. Ya, ternyata kita bernapas menghirup oksigen.
Dan oksigen terbesar dan terbanyak dihasilkan dari tumbuhan dan pepohonan. Bayangkan kalau nggak ada tumbuhan, oksigen berkurang, maka banyak manusia yang mati. Makanya Allah pilih penciptaan tanaman dan tumbuhan hari Senin sama mirip dengan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pilih bulan Rabiul Awal sebagai start point, titik awal dari pencerahan dengan diutusnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, tadi ada ayat yang dibaca oleh qori kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang. Lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menebar kasih sayang. Kasih sayang kepada siapa? Kepada semua manusia yang ada. Karena Nabi Muhammad itu bukan Nabi untuk satu umat. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Teladan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak bayi sudah ngajarin sesuatu. Nih, waktu Nabi Muhammad masih bayi, itu kan Nabi digendong oleh ibu susu. Siapa namanya? Siapa yang menyusui Nabi? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah menggendong Nabi Muhammad. Dan Halimatus Sa'diyah itu wanita yang berprofesi menyusui bayi-bayi. Banyak teman-temannya. Halimah nggak dapat bayi saat itu karena teman-temannya selalu nyari bayi orang kaya. Kalau bayi orang kaya pasti bayarannya mahal. Tuh, Halimah nggak kebagian, udah diambil tuh orang yang lahir sama kayak Nabi, orang-orang kaya, tinggal Nabi Muhammad. Dan kelemahan dari Halimatus Sa'diyah, maaf, dia punya payudara itu asinya yang sering keluar dan banyak keluar itu dari sebelah kiri, sebelah kanan nggak keluar. Nih, nggak keluar. Makanya banyak saat itu orang nggak mau pilih Halimatus Sa'diyah. Salah satunya mungkin itu. Nah, pada saat tidak dapat bayi, Halimah datang ke rumah Nabi itu. Begitu datang, dilihat ada Nabi sedang digendong oleh ibunya, lalu diberikan aminah kepada Halimatus Sa'diyah, digendong Nabi. Begitu digendong Nabi, dia hendak menyusui Nabi. Tadi mana yang asinya banyak keluar, sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Nabi ditaruh di sebelah kiri nih. Disusui oleh Halimah. Tapi maaf, Nabi tidak membuka mulutnya sedikit pun. Nabi mingkem. Ya, lalu dipindahkan oleh Halimatus Sa'diyah ke sebelah kanan. Begitu dipindahin sebelah kanan, ternyata mulut Nabi terbuka. Padahal Halimah juga bingung, sebelah kanan nggak ada asinya. Tapi tiba-tiba begitu Nabi menempelkan bibirnya ke payudara Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba asi itu keluar dengan sangat derasnya. Luar biasa. Ini salah satu irhas, kejadian luar biasa yang Allah tunjukkan kepada kaum Nabi. Keluar tuh. Ya, Halimah juga bingung kok bisa keluar, selama ini nggak keluar asi. Ya, begitu Rasulullah dewasa, Rasulullah ditanya, "Hai Rasul, mengapa saat engkau disusui oleh Halimatus sebelah kiri, engkau tidak menghisapnya?" Apa kata Rasul? Allah mengajarkan kepadaku bahwa yang sebelah kiri itu bukan milikku, itu adalah miliknya anak-anak Halimatus Sa'diyah. Aku tidak mau mengambil sesuatu yang bukan milikku. Luar biasa. Masih baik udah ngajarin nggak boleh ngambil sesuatu yang bukan miliknya. Ini teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dewasa pun Islam melarang mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Ini teladan Rasul. Justru yang diajarkan oleh agama kita, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Ini luar biasa. Ini teladan salah satu uswah. Ini kadang-kadang maaf, ibu-ibu kalau lagi hamil main makan apa aja itu. Ada ibu hamil
malam jam 2 malam minta mangga, lagi nggak musim mangga, lakinya disuruh datang ke rumah tetangga minta mangga, jam 2 malam dia datang minta mangga, dia jawab sendiri ambil, ya kan? Padahal bukan yang punya itu, dipetik, baru dipetik dimakan, mangganya mangga udang lagi, pohonnya tinggi kuahnya jarang, makan makannya kan dikit itu, ya Bu ya, makannya dikit, begitu makannya dikit, udah kalau jadi daging bahaya ini. Karena ada hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Hati-hati Bu. Ya, nah terakhir Ustaz saya tanya, Nabi Muhammad itu lahirnya sesar atau normal? Bu, Nabi Muhammad lahirnya sesar atau normal? Yang angkat tangan yang bilang normal. Pak, sesar atau normal? Sesar atau normal? Normal. Salah. Nabi Muhammad maaf tidak keluar dari lubang kencing perempuan. Nih, saking mulia Nabi. Nabi lahir secara sesar. Perutnya Aminah itu terbelah dengan sendirinya. Bahkan dalam kitab Berjanji yang tadi dibaca, Berjanji yang ditulis oleh Abu Ja'far Al-Berjanji, itu terbelah perutnya. Rasulullah SAW keluar dalam bentuk dua disebutkan sajidah dalam keadaan bersujud. Jadi Nabi itu lahirnya sesar. Disebutkan hadir itu 4 orang wanita cantik saat Nabi lahir. Siapa? Yang pertama Hawa, yang kedua istri dari Fir'aun, Asia. Yang ketiga ibu dari Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Yang keempat salah satu istri Nabi Ibrahim yang sangat cantik sekali. Siapa namanya? Sarah. Ibrahim istrinya 2, Ustaz Samsudin. Yang satu namanya Hajar. Yang satu lagi namanya Sarah. Sarah sama Hajar cantikan mana? Cantikan Sarah. Makanya ibu-ibu kalau punya anak, nggak ada sampai hari ini anaknya dikasih nama Hajar. Karena Hajar itu secara bahasa punya batu. Nggak dikasih batu, nyedakan yang tampun. Ya kan? Tapi banyak kasih nama Sarah. Kenapa? Karena Sarah itu cantik. Sekarang aja Sarah cantik. Yang kita kenal di sinetron tuh film Sidul. Iya. Ada kan namanya Sarah ya. Nama aslinya lo bukan Sarah itu. Ya, nama aslinya siapa? Bukan Zainab. Nama aslinya siapa? Ya, nggak tahu dia. Yang paling cantik ada Sarah Asmari. Ada lagi tuh Sarah Amelia, istri dari Ariel Noah, mantan. Ada lagi tuh yang paling cantik banget, namanya Sarah Alona Bagma, pemilik skincare termahal. Apa? Ya, makanya namanya Sarah. Ya, ibu-ibu pengen punya anak, anaknya biar cantik, pasti banyaknya dikasih nama Sarah. Tapi Sarahnya Nabi Ibrahim ini luar biasa. Ya, luar biasa, kesolehannya luar biasa kepada suaminya. Makanya itu yang kita tiru. Baik, ini saja, udah lewat 10 menit. Ya, karena janjinya adalah udah ya? Udah nih, udah enak mau kajian Quran. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, mudah-mudahan apa yang Rasulullah tampilkan pada kita bisa kita pelajari dan bisa kita jadikan contoh bagi kehidupan kita semuanya. Ya, ini yang terakhir sekali nih yang ada hadiahnya, titipan dari istri saya. Kalau ibu bisa jawab, silakan angkat tangan. Gak apa-apa saja. Nih, Bu, ibu-ibu ini bawa belakangnya. Bu, Nabi Muhammad SAW kan punya kakek. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Yang saya tanya siapa namanya neneknya Nabi Muhammad? Nggak mungkin Nabi nggak punya nenek. Ipin-ipin aja punya nenek. Siapa? Nggak mungkin Nabi nggak punya nenek. Nah ini Maulid gelebek aja nggak tahu. Yang ini, Oma. Oma mana? Mana ada orang namanya Oma? Nih saya kasih tahu, nenek Nabi Muhammad itu namanya Fatimah
Siapa namanya Bu? Fatimah binti Amr. Tahu kan sekarang? Tahu. Besok kalau punya cucu kasih nama Fatimah binti Amr, binti bapaknya. Ya. Nah ini aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.